Kemarin kan Anda juga baru dari Australia kan? Betul, itulah. Apa yang Anda bawa? Gibran mengatakan, oh ya saya dulu pernah di UTS Insert ini selama 6 bulan tapi tidak selesai. Bang Roy, menurut saya Bang, izin Bang, berhak untuk mendapat predikat sebagai detektif akademik internasional. Bang. Kenapa? Karena kan udah mainnya kancah internasional. Saya bisa menyebutnya berarti statusnya Tersangka, naik kelas. udah tersangka. Ya kan nggak apa-apa. Keputusan yang hari ini ditetapkan Polda Metro Jaya merupakan keputusan yang sesuai berdasarkan hukum. Itu yang kami pegang, Mbak. Setuju. Juga soal mempersiapkan bukti-bukti yang nanti Oh, iya. bawa ke persidangan. Pasti. Kalau itu naik ke persidangan loh ya. Nah, memang ada potensi apa lagi? Banyak. Salah satunya? Iyalah, salah satunya titik. Hai, kembali lagi di On Point with Adisty Larasati. Ada beragam topik yang menjadi sorotan publik di pekan terakhir belakangan ini. Apalagi kalau bukan soal kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang baru kita tahu bahwa memang Polda Metro Jaya menetapkan ada 8 orang tersangka dengan 2 klaster. Nah, saat ini saya sudah kedatangan tamu spesial saya. Ada 2 orang narasumber di On Point with Adisty Larasati. Salah satunya adalah, saya bisa menyebutnya berarti statusnya Tersangka. Naik kelas. Udah tersangka. Ya kan nggak apa-apa. Dari terlapor tersangka. Dari tersangka nanti kalau lanjut kan mintanya jadi terdakwa. Dari terdakwa kan terpidana. Anda sudah siap? Lah dari terpidana kan masih bisa terlari. Kan ada yang terpidana terus lari 6 tahun nggak ditangkap sampai dengan sekarang. Siapa tuh? Sylvester. Kan ada contohnya. Ngapain takut jadi tersangka? Artinya laksanakan putusan hukum itu dengan benar. Yang sudah terpidana saja masih bisa lari-lari sambil dadah-dadah ke kejaksaan, sambil dadah ke hukum kita kok. Kalau orang yang baru tersangka aja udah pada ribut gitu kan. Ya udah ya hadapi dong. Oke, jadi Anda siap menghadapi proses hukum yang memang sudah berjalan dan saat ini Anda silakan hukum berjalan asal memang benar-benar itu tajam juga ke atas, tidak hanya tajam ke bawah dan dilaksanakan proper sesuai dengan apa yang diatur di perundang-undangannya. Oke, ini kita baru perkenalan nih karena statusnya baru ya dan kan. topiknya bukan ini kan harusnya. Iya, tapi karena memang ada ini benar-benar. Ada ini bagus nih, On Point tuh benar-benar bisa tahu. Jadi langsung janjian sama kemarin gitu ya. Jangan-jangan enggak dong. Bisik-bisik sama Polda Metro dah. Nah ini selain Mas Roy, kita juga kedatangan tamu di On Point with Adisty Larasati. Ada Mas Pangeran Mangkubumi selaku Sekjen Gibranco. Apa kabar Mas Pangeran? Baik, alhamdulillah Mbak. Terima kasih sudah hadir di On Point with Adisty Larasati. Sudah diundang. Ini kali pertama ya? Kali pertama Mbak. Soalnya kalau Mas Roy sudah langganan. Kalau beliau kan sudah jadi artis nasional. Enggak lah. Saya langsung ke topik kita ya kan. Pada saat ini yang paling terbaru adalah Anda sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan tudingan beberapa jam yang lalu terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi bersama dengan 7 orang lain ya berarti ya? Ya, karena ada total 7. ada 8 ya? Ya, dari 12 yang terlapor kan terus dibagi menjadi 3 klaster. Ya kan, klaster yang akhirnya tuh klaster pertama tuh isinya 5. Ada Egy Sujana, ada Damai Lubis, ada Bu Kurnia, terus ada Rizal Fadil, ada Rustam, dan kemudian klaster yang kedua itu saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa. Ya udah, ya nggak apa-apa. Berarti Anda masuk ke dalam bersama dengan Dr. Tifa? Ya, klaster peneliti. Klaster peneliti. Klaster peneliti yang dikriminalisasi. Anda merasa Oh iyalah, itu kan melakukan penelitian, itu kan ada jaminan dari Declaration of Human Rights. Dijamin juga dari Undang-Undang Dasar 45 di pasal 28F. Dijamin juga di kebebasan orang untuk keterbukaan informasi publik, Undang-Undang 14 tahun 2008. Karena yang kami teliti itu adalah dokumen publik. Kecuali itu dokumen private, dokumen rahasia kita bocorkan. Itu dokumen publik. Disebarluaskan, sudah disebarluaskan oleh orang lain. Kita hanya meneliti itu benar apa enggak. Nah gitu. Jadi ya kami dikriminalisasi dong. Tapi ya nggak apa-apa lah, biarkan saja masyarakat yang menilai. Termasuk juga jeratan pasal berlapis kepada Anda dan juga ya itu kita senyumin aja lah. Artinya ada pasal 310, 311. Padahal dua-duanya itu kalau waras kita ya itu nggak bisa diterapkan bersama-sama. Kenapa? Ya satunya kan pencemaran nama baik, satunya fitnah. Ya,
Lah kalau sudah yang satunya pencemaran nama baik, ini berarti berlawanan dengan yang fitnah dong. Kalau fitnah itu tadinya tidak benar, atau tadinya benar dibuat tidak benar, itu fitnah. Kalau pencemaran nama baik itu tadinya memang ada, tapi kemudian kita plesetin. Nah itu kan pencemaran nama baik. Sama dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan saya ikut yang membuat. Jadi sesat ini, karena pasal 32 dan 35, itu sebenarnya untuk sebuah dokumen elektronik yang kemudian itu dibuat menjadi seolah-olah asli, atau dokumen ini yang tadinya asli dirusak menjadi tidak asli. Itu dokumen elektronik. Lah kalau saya nggak pernah pegang dokumen elektroniknya gimana? Dan itu biasanya digunakan untuk e-commerce. Yang ini diselundupkan pasal itu. Tapi nggak apa, biarin aja. Biar ini menjadi wacana yang bagus untuk masyarakat. Biarkan juga masyarakat menilai, dan biarkan juga petugas atau penyidik itu nantinya tidak mengorbankan orang lain. Seperti dulu kasus Gus Nur dan Bambang Tri, yang sayang beliau mungkin tidak bisa bertahan dengan bagus dan akhirnya kena. Tapi kalau ini, kita harus mendidik masyarakat juga Mbak Disti, bahwa pasal yang tidak seharusnya dikenakan, ya jangan diselundupkan, jangan dikenakan. Jadi nggak apa-apa, kita challenge saja nanti. Termasuk juga apakah nanti Anda dan bersama kawan-kawan yang lain juga akan mengajukan gugatan pra peradilan terkait? Nah, itu nanti dulu. Ya, mungkin kita bicarakan dalam On Point edisi berikutnya. Biar part selanjutnya begitu Iyalah, masa semuanya dibocorin? Senyum dong nanti Mas Pange. Oke. Termasuk juga Anda sudah siap untuk pembuktian nanti sampai kalau memang sampai ke persidangan? Sangat siap sejak awal. Ya, sejak hadir di sini, sejak saya diundang pertama kali di Polda Metro Jaya, waktu itu statusnya adalah sudah menjadi naik ke penyidikan. Kan malah kita ketemu pagi-pagi. Itu kan menunjukkan kalau dimanapun saya siap. Ya, siangnya jam 9, Mas Pange, aku dipanggil Polda Metro Jaya. 8 pagi aku masih diminta live di Kompas. Jadi kan ya, itu menunjukkan kalau kita ya, kalau memang A ya kita katakan A. B kita katakan B. Ngapain juga kita takut? Wong kita ini memberikan pemahaman dan pelajaran kepada masyarakat. Kali lagi itu dokumen publik ya. Ijazah itu dokumen publik kan. Termasuk juga soal mempersiapkan bukti-bukti yang nanti bawa ke persidangan. Pasti. Kalau itu naik ke persidangan loh ya. Memang ada potensi apa lagi? Banyak. Salah satunya? Iyalah, salah satunya titik. Restoratif justice maksud Anda? Banyak. Ada Rocky Gerung, RJ itu kan restoratif justice atau Rocky Gerung kan, itu sahabat kita. Ada juga misalnya nanti SP3, ada juga tadi yang Mbak Disti sudah sebut, pra peradilan. Ada juga misalnya nanti tiba-tiba dilakukan, ya siapa tahu, seperti kemarin kan ada abolisi, ada amnesti. Kalau amnesti kan harus dihukum dulu, itu atau ada abolisi, atau ada deponering. Yang menurut Anda paling berpotensi untuk kasus Anda? Tunggu tanggal mainnya. Oke, saya ke Mas Pange. Mas Pange, Anda selaku juga relawan dari Gibranku, bagaimana Anda melihat ini? Kasus ini kan memang punya atensi publik yang cukup tinggi begitu sampai kemudian hari ini Polda Metro Jaya menetapkan ada 8 orang tersangka, salah satunya adalah Bung Roy Suryo ini. Prinsipnya begini Mbak, kami mempercayai bahwa Polda Metro Jaya telah mempertimbangkan banyak aspek untuk kemudian menetapkan Bang Roy sebagai tersangka. Tentu pihak kepolisian tidak mungkin semena-mena Mbak, tidak mungkin penegak hukum lalu melanggar hukum. Ini kan sangat tidak etis. Dan saya mempercayai bahwa keputusan Polda Metro Jaya hari ini sudah sesuai dengan koridor hukum yang ada, bahwa Mas Roy akan melakukan upaya-upaya hukum lainnya untuk memperjuangkan apa yang diyakini tentu menjadi hak konstitusional Bang Roy. Jadi kami prinsipnya menghargai keputusan dari Polda Metro Jaya, tapi juga pada saat yang sama kami juga menghargai upaya-upaya hukum yang akan ditempuh oleh Bang Roy beserta teman-temannya. Tapi Bung Roy mengatakan ini diskriminasi. Enggak, tapi bagus. Aku senang jawaban anak muda cerdas ini. Ya, semangat kita pada peringatan Sumpah Pemuda yang lalu tuh tumbuh, Mas Pange. Iya, harus gini. Jadi artinya apa? Artinya ya itu hak dari Polda Metro Jaya, profesionalitas mereka kita uji, dan itu hak dari kami untuk mempertahankan, dan hak dari masyarakat untuk kemudian masyarakat akan melihat ini yang benar yang mana sih? Apakah ijazah itu benar-benar bodong? Apa bisa ada ijazah asli kalau skripsinya nggak ada? Berarti Anda menantikan betul nanti akan ada pembuktian di pengadilan? Loh iyalah, haruslah. Kalau sampai tidak ada, ya berarti peristiwa ini sesat kasus ini. Kan ada upaya untuk istilahnya hukum itu menggeser gawang. Jadi harusnya adalah tidak sampai dibuktikan di persidangan, ya gitu. Kita minta untuk dibuktikan, dia takut untuk dibuktikan. Ya, Pak Jokowi kan takut ini untuk dibuktikan benar. Karena banyak banget ya, misalnya skripsinya nggak ada. Skripsi nggak pernah diuji kok bisa
bisa-bisanya diakui sebagai itu kan aneh gitu lah. Yang namanya orang ujian itu kan selalu ada skripsinya nggak ada lembar pengesahannya kok bisa. Dan banyak sekali. Dan skripsi itu saya pegang primary evidence loh, Mbak. Persis seperti anaknya. Nah, yang dibela oleh Mas Pange ini. Itu pun saya pegang primary evidence juga dari Sydney kemarin. Gitu. Dan artinya apa? Kita hormati semuanya. Ya, saya senang dengan jawaban Mas Pange. Saya senang dengan Mbak Adisti yang mengundang kami, ya. Dan nggak apa-apa, ini jadi diskursus bagi kita. Oke, termasuk juga Anda merasa di Oh iya, hak kami dong. Untuk kemudian kan ketika kemarin kami tim lawyer kami juga 2 hari yang lalu mendapatkan jawaban dari Komnas HAM, ya, akan menindaklanjuti kasus ini karena memang merasa ada poin-poin yang memang sudah sempat dilanggar. Artinya ada pertanyaan-pertanyaan dari Polda Metro yang memang mungkin Polda Metro berusaha betul untuk profesional, tetapi kan ya di balik mereka kan ada tekanan-tekanan yang luar biasa. Kemudian Bung Roy merasa ada dikriminalisasi bersama dengan juga kawan-kawan mereka di sana. Ya kembali lagi Mbak, ini kan haknya Bang Roy beserta teman-temannya untuk merasakan apa yang terjadi hari ini, bahwa kemudian ada kesimpulan ini dikriminalisasi, tentu kan itu perasaan Bang Roy secara sepihak. Tapi kan kalau kita mempercayai bahwa hari ini Indonesia adalah negara hukum, Rechtsstaat, maka kita juga akan mempercayai bagaimana proses penegakan hukumnya, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan. Keputusan yang hari ini ditetapkan Polda Metro Jaya merupakan keputusan yang sesuai berdasarkan hukum. Itu yang kami pegang, Mbak. Setuju. Oke, termasuk berarti tidak ada tekanan-tekanan atau pengaruh-pengaruh yang dari yang lain ya? Saya mempercayai sebagai anak bangsa yang kemudian juga berlatar belakang hukum, bahwa negara ini masih menjunjung tinggi prinsip negara hukum, apalagi pemerintahan hari ini yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto dan didampingi oleh Mas Gibran Rakabuming Raka, punya komitmen kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip supremasi hukum itu sendiri. Ya, bagus, Mbak. Jadi saya juga mendorong itu. Jangan sampai harapan dari Mas Pange, harapan saya, harapan seluruh Indonesia, harapan Presiden juga Pak Prabowo, agar Rechtsstaat itu memang benar-benar, jangan sampai kekuasaan lama itu menjadikan negara ini Mahstat. Ya, jadi penguasa lah yang kemudian masih ada tangan-tangan yang bercokol. Gitu. Jadi ya lah, kita tunggu aja. Oke, berarti Anda sudah siap dengan apapun nanti ke depannya karena memang sudah menjadi tersangka. Dari awal, dari semenjak kita speak up tentang suatu hal, saya sebagai peneliti, Dr. Ismon sebagai salah seorang peneliti juga, Dr. Tifa, pasti sudah mempertimbangkan hal itu. Karena apa yang kita keluarkan itu adalah ilmiah. Terbukti sampai kami mengeluarkan buku 700 halaman yang namanya Jokowi's White Paper. Dan nanti tugas Mas Pange dan kawan-kawan adalah membantah isi buku kami yang berikutnya, yang judulnya Gibran Black Paper. Nggak mau tak kasih bocoran dulu, Mas. Nggak, ini biar bagus diskursusnya gitu loh. Ya. Jadi Jokowi's White Paper, terus ada Gibran Black Paper. Nah, ini Black Paper itu bukan apa bumbu di apa stick ya. Ini kalau itu kan paper, ini black paper. Paper. Kenapa kemudian Anda mengatakan white dan black? Ya, karena kalau yang satu sudah agak jelas itu, oh Pak Jokowi katanya dulu dari UGM. Meskipun UGM-nya ternyata banyak sekali yang nggak tepat. Nah, kalau yang putranya, Gibran ini black, gelap. Kenapa gelap? Urutan anunya saja, urutan pendidikannya saja. Ini perlu jadi koreksi bersama, ini koreksi untuk pemerintah ya. Oke, kemarin kan Anda juga baru dari Australia kan? Betul, itulah. Apa yang Anda bawa dan Anda kumpulkan selama di sana? Sebelum ke Australia, kita bisa bandingkan dulu, Mbak. Ini dari 2 institusi yang sama-sama harus kita percaya, tapi yang mana yang percaya? Yang pertama adalah dari KPU. Riwayat pendidikan Gibran, itu tadinya ditulis SMP-nya SMP Solo, SMA-nya Orchard Park Secondary School, ada lagi SMA lagi namanya UTS. Tapi di saat yang sama, bahkan sampai dengan hari ini kita ngobrol, kalau kita download dari Sekretariat Negara, ya Sekretariat Presiden atau Sekretariat Wakil Presiden juga. Nah, urutan pendidikannya kayak apa? Ini resmi loh ini di laman negara. Dari Orchard Park langsung loncat ke MDIS. Dari SMP langsung loncat ke universitas. Dari situ langsung baru masuk ke INSERS. Padahal INSERS itu matrikulasi. Bahkan dulu ketika kampanye, ya, ini lebih dahsyat lagi. Ini kampanye resmi yang ditulis di Antara. Bahwa waktu itu ditulis S1-nya MDIS, S2-nya UTS. Seolah-olah ini pasca sarjana. Jadi sebelum nanti dikomentar oleh Mas Pange, ya Mas, saya kemarin langsung menuju ke yang namanya UTS.
INSEARCH itu yang merupakan bagian dari University Technology of Sydney. Anda bertemu dengan siapa di sana? Ada ketemu dengan admisinya, ada ketemu dengan pejabat di UTS meskipun tidak bisa direkam. Tapi kemudian yang bisa kami rekam adalah saya ngobrol panjang dengan salah seorang staf pengajar, dosen di dalam. Tapi kemudian dia sangat baik sekali, Sam. Ya, Mr. Sam. Kemudian dia karena dia bagus banget, dia bilang karena ada peraturan tentang security di Australia, ya personal data, sebaiknya kita ngobrol di luar, ya sehingga yang tidak tertangkap surveillance. Akhirnya kita ngobrol di luar dan dia buka baju. Nah, ketika buka baju itu yang lucu, Mbak Adisti. Orang-orang yang lihat video itu bilang, Mas, wah ini kok kayak ngobrolnya tidak dengan dosen tapi dengan petinju. Karena badannya Sam tuh gede gitu loh. Ya, tapi kami ngobrol betul. Apa yang diajarkan di UTS INSEARCH, ya dia sekarang, apa yang terjadi pada UTS INSEARCH dulu di tahun 2005-2006 yang dikatakan itu zaman Gibran ketika sekolah di sana. Kemudian apakah ijazah dari UTS INSEARCH itu bisa, dan yang saya leapfrog aja, loncat kata aja ke depan. Ya karena durasi kita pendek. Akhirnya saya ketemu dengan 5 orang Indonesia yang pada saat Gibran itu sekolah di sana katanya. Teman Nah, kalau itu seangkatan, kalau itu teman. Masalahnya lucunya, dari 200-an orang Indonesia yang saat itu ada, tidak ada satupun yang mengenal Gibran. Dan mereka justru yang menantang. Coba tolong tunjukkan Gibran tuh punya sertifikat kayak gini nggak? Inilah sertifikat kelulusan dari UTS INSEARCH. Ini memang programnya program bahasa Inggris. Tapi Mbak, kalau kita di luar, ya saya dulu meskipun tidak studi di luar negeri, tapi saya mengantar ayah saya berobat di Perth waktu itu. Dalam waktu seminggu saja, kita pasti bersosialisasi dengan orang-orang Indonesia. Dan pasti mengenal. Dan sampai sekarang pasti mereka juga tahu. Yang 5 orang teman itu orang Indonesia. Tidak ada satupun yang mengenal Gibran. Dan mereka sudah coba tanya konfirmasi apakah ada teman-temannya, dan mereka mengatakan tidak. Dan lebih jelas lagi, Gibran langsung ketika tahun 2018 berkunjung kembali ke Sydney, ketika ikut ayahnya, ikut Presiden Jokowi, ada kunjungan dengan Malcolm Turnbull, Gibran, Selvi Ananda, dan Jan Etes, diantar oleh seorang permanen resident dari Indonesia yang ditunjuk oleh Konjen, namanya Pak Iksan Sakir Katonde. Saya bersama Pak Iksan Sakir Katonde lah juga yang ikut melakukan ini, dan Pak Iksan ada juga di video itu menunjukkan ini loh bekas gedung INSEARCH. Pak Iksan mendengar langsung dari telinga dia sendiri, Gibran mengatakan, oh ya saya dulu pernah di UTS INSEARCH ini selama 6 bulan tapi tidak selesai. Nah, fakta-fakta itu yang kemudian kita tuliskan. Artinya nggak apa-apa, kita aja lah, kita saling mengkoreksi saja. Tapi kemudian ada tidak pernyataan dari pihak UTS sendiri memang yang memberitahukan kepada Anda kalau memang yang bersangkutan begitu ya memang tidak selesai, atau kemudian ada statement yang memang Anda dapatkan nggak? Undang-undang pelindungan data pribadi di sana ya mengharuskan orangnya langsung yang kemudian mensalahkan. Ya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Kita tunggu Gibran kemudian mendapatkan surat dari UTS, yang itu nanti kita challenge, ya. Apakah kemudian kalau surat otomatis ada sertifikatnya kan? Kalau dia lulus, karena kita nggak boleh, Mbak. Pasti akan ditanya. Coba misalnya ya, Mbak sekolah di luar, terus saya orang nggak ada hubungan dengan keluarga, tiba-tiba saya saya masuk nanya, ada nggak dulu riwayatnya Mbak Adisti Laras? Tapi pasti Anda akan ditanya balik, apa kepentingan Anda untuk? Makanya kami tidak menanyakan itu, atau kami sudah tahu kesopanannya, maka kami ketika menanyakan kepada Mr. Sam selaku teacher di sana, selaku lecturer di sana. Mr. Sam itu apakah menceritakan pernah memang memberikan pendidikan juga dengan Gibran? Enggak, dia staff yang mungkin tidak ketemu dengan Gibran. Gibran kan tahun 2006 ceritanya. Mr. Sam ini cerita, dia memang baru tahun 2015-an ada di situ. Jadi memang nggak ketemu. Tapi ada seorang profesor yang namanya Profesor Z. Adnan, itu orang Indonesia, sebagai profesor mengajar 17 tahun di Australia, di University New England, memang tidak di UTS. Dan dia punya sahabat di berbagai kampus, ya dia mencoba bertanya itu, mulai dari syarat-syarat, mulai dari, ya kalau Gibran apalagi sekarang dia menjadi putra presiden, dan apalagi sekarang dia menjadi wapres, itu kan pasti terkenal lah, gitu, dan pasti tahu lah. Dan itu nggak ada semua rekam jejaknya. Makanya Mbak, sebelum nanti, biar nanti Mas Pange
tertidur nanti kalau nggak diajak ngobrol. Enggak ya. Surat ini yang dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ini yang perlu dipertanyakan. Kenapa bisa muncul surat penyetaraan yang namanya surat keterangan ini yang kemudian melegalkan yang namanya Grade 12? Padahal dia tidak pernah menempuh yang namanya Grade 12 itu. UTS itu tidak menyelenggarakan Grade 12. Ini hanya menjadi pathway. Menjadi kalau di kita tuh matrikulasi. Yang harus masuk ke sana yang memang sudah Grade 12. Jadi dia tidak menyediakan, bahkan penyetaraan ini harusnya ada syarat-syaratnya termasuk rapor 3 tahun, kelas 9, ya, year 9, year 10, year 11, kemudian ada pathway yang namanya year 12. Nah disitulah tidak ada. Pak Eko Susanto sebagai penggantinya Pak Sutanto ini, Dr. Eko, pun mengatakan Gibran itu sebenarnya syaratnya kurang. Hanya ada 2 rapor, tapi beliau memang nggak tahu kenapa Pak Eko Sutanto waktu itu bisa mengeluarkan surat ini. Ini sekali lagi, saya dengan Dr. Rismond mengatakan bahwa kami mendengar Pak Eko Sutanto mengatakan surat ini adalah surat satu-satunya di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Karena syarat itu harus panjang. Salah satu kader partai bukan partainya Gibran ya, bukan partainya Kaisang, tapi partai lain yang pernah ada dia tuh sampai doktor di Amerika. Nggak bisa terbit surat penyetaraannya. Karena memang pendidikannya memang beda. Mbak, pendidikan Singapura, pendidikan Australia dengan pendidikan Indonesia kan lain. Mereka negara-negara itu kan pakai yang namanya Cambridge kurikulum. Ya. SMP bisa jadi 6 tahun, 8 tahun dan beda. Dan itu kalau mau disetarakan, jadi banyak anggota. Apa pertanyaan Anda terhadap ini? Dengan terbitnya surat ini tidak sah. Mengapa Anda mengatakan ini tidak sah? Ya karena syaratnya nggak ada. Dan makanya Profesor Abdul Mukti selaku Menteri Dikdasmen ini sekarang kita desak untuk bisa mengkaji ini atau mencabut. Dan kalau ini gugur, ya otomatis lah ini pasti Mas Pangga harus membela. Bagaimana Mas Pangga respon nanti Anda terkait dengan temuan? Nggak sah gitu. Nggak apa-apa Mas. Itu pendapat kami. Mbak Disti, dengan sebelum temuan Bung Roy ini selama di Sydney kemarin gitu ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Bang sudah kembali ke tanah air dalam kondisi sehat walafiat. Kan kalau saya lihat ini kan sekaligus membuktikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka ini komit untuk memproteksi setiap tumpah darah Indonesia, siapapun itu tanpa terkecuali. Bahkan Bang Roy juga aman-aman aja kan, kemarin sempat ada narasi-narasi, oh ini Bang Roy akan ditangkap Interpol dan lain sebagainya. Alhamdulillah selamat sampai dengan tujuan. Itu yang pertama. Yang kedua, jujur saya pribadi sebagai adiknya Bang Roy, adindanya Bang Roy. Siap Dinda. Nah, karena panggilan di Ormas kan gitu. Adindanya Bang Roy merasa cukup prihatin, tapi pada saat yang sama juga mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh Bang Roy. Prihatinnya gini Mbak, Bang Roy ini kan adalah mantan pejabat tinggi negara, mantan menteri bahkan. Beliau rela terbang jauh-jauh ke Sydney, Australia, ribuan kilometer dengan biaya yang tidak murah pastinya. Biaya sendiri lagi? Nah, biaya sendiri lagi ya kan? Benar ini biaya sendiri ya? Aku ya memang lah kalau uang saya sendiri. Ya uang dari siapa? Tapi sayangnya Mbak, Bang Roy izin mohon maaf bukan dalam rangka untuk misal mengikuti konferensi internasional ataupun studi banding yang kiranya bisa membantu menjadi insight bagi pemerintahan mensukseskan program-program kerakyatannya. Ini kan alih-alih melakukan itu Bang Roy justru menelusuri rekam jejak pendidikannya Mas Gibran sekaligus mohon maaf Bang ya Bang, jualan buku gitu kan Bang Roy yang kita lihat. Jualan itu nanti ada itu donasi. Betul, tapi Mbak saya pun sekaligus mengapresiasi Bang Roy. Menurut hemat saya Bang Roy ini sudah bisa mendapatkan nominasi sebagai ilmuwan investigatif sejati ataupun kalau kita bicara dalam konteks yang lebih luas lagi, Bang Roy menurut saya Bang izin Bang berhak untuk mendapat predikat sebagai detektif akademik internasional, Mbak. Kenapa? Karena kan udah mainnya kancah internasional, Mbak. Melakukan investigasi sampai dengan Australia kan ini patut diapresiasi. Karena udah go internasional. Udah go internasional itu. Penyelidikannya sampai ke sana. Betul. Tapi terlepas dari itu, Mbak, Bang Roy izin. Ya, silakan. Saya ingin mengawali argumentasi saya dengan mengutip satu ungkapan klasik yang disampaikan oleh para filsuf Romawi. Non in nestripu sed in populus magnus narcitus. Bahwa bukan di dalam kegaduhan tetapi di dalam kebijaksanaanlah bangsa yang besar akan lahir. Ungkapan lain juga menyebutkan ubi tumultus regnat ibi virtus deficit. Bahwa ketika di sana
ada kegaduhan yang berkuasa, maka bisa dipastikan di sana akan kehilangan kebajikan-kebajikannya. Artinya kalau kita berkaca pada ungkapan tersebut, tentu ini bisa menjadi refleksi kita semua sebagai bangsa. Apakah kegaduhan dan juga kebisingan yang diciptakan dan juga diorkestrasikan oleh Bang Roy ini memang benar-benar bertujuan untuk mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran? Atau kalau kita tarik dalam konteks pertanyaan lain, apakah memang kegaduhan dan kebisingan ini menjadi solusi nyata untuk mengentaskan berbagai persoalan fundamental yang terjadi pada bangsa kita hari ini? Anda mempertanyakan motif dari seorang Roy Suryo dan kawan-kawan untuk bisa dalam tanda kutip ya mencari tahu soal background pendidikan Presiden ke-7 Pak Jokowi, bahkan sekarang anak dari Pak Jokowi, Mas Gibran. Anda meragukan itu atau bagaimana? Mempertanyakan apa sih sebagai sebuah gerakan yang Bang Roy mengklaimnya sebagai gerakan akademik gitu ya, profesional gitu ya. Itu sah saja, Mbak. Saya tidak ingin mengintervensi ruang gerak Mas Roy untuk melakukan apapun selama memang masih dalam koridor hukum yang ada. Akan tetapi tentu bagi kami ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah memang ini murni untuk mencari kebenaran? Atau memang ini adalah sebuah orkestrasi politik untuk mendiskreditkan, untuk menjelek-jelekkan, untuk memfitnah, untuk membangun narasi baru? Karena kalau saya izin Bang, kemarin selama Abang di Sydney saya juga mantau juga Bang. Bang Roy bahkan kan kemarin sempat diisukan, oh dikit yang datang, rupanya banyak Mbak, ya kan Bang? Terima kasih. Saya lihat juga gitu. Sudah berkata dengan benar. Saya lihat gitu. Tapi kan kemudian kita juga patut untuk melakukan verifikasi ulang atas temuan-temuan yang Bang Roy dapatkan di sana. Apakah memang temuan-temuan itu objektif sifatnya? Atau justru ini dibalut dengan kemasan atau narasi-narasi yang tendensius, yang kebenarannya juga masih diragukan? Karena kan kalau kita mengacu pada temuan Bang Roy, misal Bang Roy bertemu dengan 5 alumnus UTS Research misalnya ya. Kalau kita mau objektif dalam melihat peristiwa itu, tentu kan kita juga tidak bisa mengambil satu sampel. Misal 5 orang itu sebagai patokan, sebagai indikator bahwa 5 orang itu memang keseluruhannya tidak mengenal Mas Gibran. Karena ada alumni lain. Menurut hemat saya, UTS Research ini kan bukan taman bermain, taman kanak-kanak yang isinya 20-30 orang kan, Mbak? 200 orang. Ada 200 orang tuh bahkan. Orang Indonesianya. Ini kan artinya membuka peluang baru. Bisa saja 195 lainnya mengenal Mas Gibran. Kan kalau kita mau objektif kan, Mbak, gitu loh. Dalam melihat peristiwa itu kan harusnya bisa seperti itu, kan gitu dong. Berarti 5 pelajar itu, mahasiswa itu tidak mengenal Gibran, masih ada 195-nya. Ya, sekitar itu. Saya senang dengan statement dari Mas Pange ini. Artinya gini, kita juga coba belajar, menghargai juga pendapat, dan saya juga menghargai Mas. Ketika kemudian ada diskusi di sebelah, saya juga memantau YouTube teman-teman. Siap. Di YouTube-nya Bill Offside ya, itu Bang Taufik Bil Fakih yang ngobrol dengan Pak Andi Aswan yang beberapa kali juga sudah diundang ke sini, Mas Andi Aswan. Mas Bill itu mengakui, ya Gibran memang harus oke lah, dia memang tidak lulus SMA. Itu dikatakan Mas Bill. Tapi kan ada putusan KPU nomor 19 tahun 2023 yang mengatakan kalau di pasal 18 semua calon itu harus lulus SMA ya atau sederajat. Tapi di pasal 18 ayat 3-nya khusus untuk presiden dan calon presiden diperbolehkan tidak lulus asal bisa menunjukkan ijazah S1-nya. Ini menurut saya ada pemufakatan yang tidak bagus oleh KPU. Kenapa ada eksklusi? Padahal kan harusnya dari SMP, SMA, baru universitas. Nah, ini yang kita koreksi bersama, Mas. Maksud saya gini, oke lah coba kita koreksi. Kalau saja misalnya Gibran itu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh beberapa kawan anggota DPR, yang saya tahu pasti mereka pendidikannya di luar negeri. Tapi untuk supaya mereka itu diakui ketika mereka mendaftar di caleg, mereka ambil paket C. Ya, mereka ambil, dan paket C itu otomatis mungkin kita tahu lah. Paket C itu kadang ada yang masuk, ada yang enggak. Tapi terbit ijazah paket C, ya udah sah. Jadi Gibran bisa saja misalnya seperti yang diminta oleh Pak Subhan Palal, yang pernah diundang juga kayaknya, ya mundur dulu. Nanti 2029 maju lagi lengkap, nggak ada masalah. Demikian juga satu lagi. Orang namanya Ci Inalim, yang katanya itu adalah konsultan pendidikan internasional di luar negeri.
Ternyata saya lihat orang kayak Inalum itu banyak banget itu maklar dan broker-broker yang jualan kayak gini nih, jualan sekolah di luar negeri gitu loh. Itu, dan ternyata Inalum juga mengakui, ya yang bisa kita petik itu adalah harusnya pemerintah, Kementerian Pendidikan itu membereskan ini soal aturan, jadi supaya anak-anak kita, mungkin ada kalanya mungkin putra-putrinya Mas Bangi nanti ya, atau anak-anak dari teman-teman kita ketika sekolah di luar negeri itu tidak mengalami nasib sial seperti caleg asal Surabaya yang dia doktor di Amerika, tapi dia dibatalkan pencalekannya gara-gara dia nggak punya surat ini. Nah, yang kita sayangkan ini Mas, sebenarnya kenapa sampai terbit surat ini untuk Gibran? Kalau saja Gibran waktu itu konsultannya menyarankan, Mas, Anda jangan ngakalin yang ada di UTS atau ini. Mungkin waktu itu tidak kepikiran ada orang-orang yang, ya meskipun itu agak sarkas gitu, ada private investigator internasional. Ya kalau saya memang sifatnya gitu, Mbak. Saya kalau ngejar, saya kejar betul sampai detail, saya ketemu langsung dengan orangnya. Ya, sampai kalau ada kemarin pun teman-teman yang 5 orang itu, saya akan temui kalau ada. Tapi mereka pun kenal semua dan mereka mengirimkan 5 orang itu sebagai perwakilan. Tapi kan masih ada 195-nya lagi kalau ya mana? Maksud saya yang mana? Nggak apa-apa. Ayo kita buka-buka. Siapa tahu 5 yang itu memang nggak kenal, 195-nya kenal. Namanya orang luar negeri itu biasanya sehari aja. Saya di sana aja, Mbak. Langsung, oh ini restoran Indonesia mana? Oh akhirnya kita ke Willis Cafe. Ya Willis Kantin. Ketemu lagi dengan orang Indonesia. Ketemu lagi dan begitu sehari kedua, udah langsung tangtung handphone saya. Langsung, Mas ada di mana? Ayo dong mampir ke Melbourne. Ayo dong kita ke sini ke Brisbane. Jadi cepet banget. Nah, artinya gini. Moral story dari ini adalah ayo kita bereskan pendidikan ini. Dan kalau Gibran bisa menjadi seorang yang justru pahlawan, menyatakan saya dulu, mungkin bukan salah Gibran, mungkin salah para tim sesnya. Udah Mas pakai ini aja suratnya, pakai ini aja ya kan, bisa jadi dia sebenarnya tidak tahu menahu. Setelah itu dia numpuh paket C. Jadi setelah ini Anda melakukan investigasi kan wajar kemudian mempertanyakan. Oh iya. Motif dari setelah penyelidikan yang Anda lakukan dengan Pak Jokowi kemudian sekarang Mas Gibran, tentu akan tanda bertanya besar sebenarnya apa motif dibalik ini semua. Oke, questionnya apa? Supaya tidak ada lagi orang yang mempertanyakan, minimal adalah 2 orang paling tinggi sekolahnya di negara kita. Dulu Kak, saya juga sering ditanya, Mas Bang, kenapa kok Bung Karno nggak pernah diperiksa sekolahnya? Siapa tahu Bung Karno nggak benar. Oh, kalau Bung Karno jelas. Bung Karno itu dulu kuliah di sekolah namanya Technische Hogeschool di Bandung. Itu ITB. Bung Hatta, wakil presiden kita yang pertama. Sekolahnya di University of Rotterdam, di Erasmus University. Itu di Den Haag. Di Rotterdam. Bahkan sampai sekarang ijazahnya Bung Hatta itu masih tertempel replikanya di sana. Demikian juga yang lain. Contoh kasus lagi Mas Bang. Ayo kita belajar dari orang yang barusan ini lagu kontroversi di hari-hari pahlawan ini, Pak Harto. Pak Harto itu sekolahnya hanya SD, SR waktu itu. Tapi beliau jujur aja, ya saya memang hanya SR. Ada apa? Ya udah, waktu itu nggak ada syarat. Jadi Anda menantikan kejujuran dari? Yes, itu aja. Hanya kejujuran yang kita. Dan kalau misalnya Gibran, misalnya nih, tentu Mas Bang nggak sepakat. Ya ada sebagai dukungnya Gibran nggak sepakat. Mundurlah Gibran. Dengan mundur, dengan menyatakan, ya ini maaf ya, ini mungkin bukan salah saya dulu. Dulu tim sukses saya itu yang membuat aturan ini. Dan itu diakui oleh Bil Fakih, ya Taufik Bil Fakih, pemilik kanal Bang Bil Offside. Gibran memang nggak punya ijazah SMA karena dia mengatakan sistem pendidikannya beda. Masalahnya syarat untuk masuk menjadi presiden dan wakil presiden punya ijazah SMA. Jadi yang Anda inginkan adalah Gibran. Kalau beliau mundur, mengakui, membereskan ini, Pak Presiden, kemudian juga membereskan ini bersama-sama dengan Gibran mungkin menjadi special envoy untuk pendidikan Indonesia. Beliau nyalon lagi 2029. Insya Allah tanpa pemaksaan pasti pemilihnya banyak banget karena jujur. Itu. Oke, jadi Anda menginginkan Gibran mundur? Ya. Itu dari ini bukan sarkas, ini bukan juga penjeblosan. Ini adalah saran yang paling benar daripada nanti ini akan dikejar terus. Nanti akan banyak Mas. Ini orang-orang yang kemudian akan menjadi bahkan mungkin Profesor Abdul Mukti bisa dikejar dengan
undang-undang keterbukaan informasi publik, dikejar dengan kearsipan, akhirnya seperti KPU yang akhirnya terpaksa harus membongkar ijazahnya bapaknya kayak gini, yang akhirnya terbit kayak gini. Nah, ini kan ijazahnya bapaknya ini, yang kemudian kami mendapatkan langsung dari KPU Jakarta, KPU Solo dan sebagainya, kan malah malu nanti. Gitu lah. Bagaimana seorang Roy Suryo menginginkan Gibran mundur dan jujur saja dan segala macam yang tadi sudah disebutkan oleh belum tentu salah Gibran loh, Mas. Ini. Gimana Mas Pange? Tentu kan ini adalah sebuah saran atau rekomendasi yang kurang tepat menurut kami, Mbak. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah terpilih secara konstitusional melewati fase-fase pemilihan yang demokratis gitu ya, akhirnya di tengah jalan tiba-tiba secara mendadak diminta untuk mundur tanpa dasar yang clear. Undang-undang dasar kita memang memfasilitasi, kalau kita mengacu pada pasal 7 misalnya, bahwa seorang presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, di-impeach gitu ya. Tapi kan semua harus punya dasar atau fakta yang jelas. Ini kan yang sebenarnya kita lihat dari apa yang kemudian dinarasikan oleh Bang Roy. Jadi Anda ingin mengatakan dasar yang dikatakan oleh belum cukup kuat. Kata beliau. Iya. Dasarnya belum jelas. Bukan hanya belum cukup kuat, tapi kami yang melihat dan meyakini bahwa ini adalah klaim sepihak. Ini kan ibarat gini. Ada puzzle-puzzle yang kosong nih, Mbak. Bang Roy ini mengisi arsir-arsir puzzle-puzzle yang kosong ini berdasarkan kemauan pribadi, keyakinan pribadi dari hasil investigasi atau keilmuannya Bang Roy lah. Kita bisa katakan seperti itu. Tapi kan kita juga harus objektif dalam melihat sesuatu. Artinya, ketika penelitian ini sudah Bang Roy simpulkan atau konklusikan bahwa dengan bahasa 99%, berapa persen palsu gitu. Ini kan pernyataan sepihak, Mbak. Kalau gini, apakah kesimpulan dari penelitian Bang Roy ini harus menjadi dasar untuk dimakzulkan? Ini menurut saya sesat. Kalau itu dijadikan dasar pemakzulan. Karena kita mengacu pada aturan yang ada, selama memang tidak terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, unsur-unsur yang memang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar untuk bisa dimakzulkan, maka selama itu pula Presiden dan Wakil Presiden harus tetap kokoh berdiri di atas kepentingan bangsa. Jadi ada dasar yang Anda buktikan yang ini belum jelas dan Anda ini klaim sepihak kalau menurut Mas satu lagi. Nggak apa-apa, nanti kita adu bukti, adu data aja, tapi jangan dikriminalisasi. Seperti yang kasus terjadi pada saya lagi menerbitkan buku ilmiah ijazahnya Jokowi dengan Jokowi's Paper, tiba-tiba dikenakan status TSK. Nggak apa-apa, sekali lagi, baru TSK. Belum terdakwa, belum terpidana. Yang terpidana aja lari-lari kayak Sylvester Matutina kan. Nah, satu lagi Mbak, surat ini yang dulu diklaim sebagai surat penyetaraan, selain syarat-syaratnya tidak terpenuhi sebenarnya, ini diakui oleh Pak Dr. Eko Susanto loh ya, syaratnya kurang ini sebenarnya. Karena hanya ada 2 kelas raport, dan itu akan kami tulis semuanya nanti menjadi dasar bagi forum PPT TNI untuk mengajukan pemakzulan. Tapi memang lebih baik, kata Pak Suban, daripada dimakzulkan, mengundurkan diri. Itu jauh lebih terhormat. Surat ini, kalau dilihat Mbak, ini adalah syarat dari Gibran untuk maju ketika jadi calon wali kota waktu tahun 2020. Ketika menjadi calon wali kota saja, yang mengesahkan adalah Sesdirjen. Nah, tidak ada dasarnya. Baru pertama kali ini, nama surat keterangan dilegalisasi. Harusnya surat keterangan itu bikin baru lagi, nggak dilegalisasi. Dan ini yang melegalisasi untuk Wapres. Jadi ini kan untuk wali kota saja Sesdirjen. Masa untuk Wapres kepala TU yang melegalisasi? Jadi hanya seorang kepala TU melegalisasi. Dan kalau saja kata-kata Bill Fakih itu benar, karena dia dulu adalah mantan Bawaslu katanya, yang sekarang menjadi anggota YouTuber Nusantara itu. Ya, dia mengatakan ini SMA-nya nggak ada, tapi kan ada pasal di keputusan KPU dan itu sah. Keputusan KPU pun nanti harus di-challenge. Sah nggak melakukan eksklusivitas terhadap seorang calon presiden. Kalau itu ternyata gugur, otomatis ini juga gugur karena dia tidak setara dengan SMA, padahal untuk menjadi wali kota itu milik SMA. Kalau dia tidak bisa disetarakan dengan SMA, maka keputusan atau putusan MK ya yang sangat kontroversial nomor 90 oleh Paman Usman waktu itu batal juga karena di bawah 40 tahun dan dia pernah menjabat. Lah kalau pernah menjabatnya ini batal, artinya wali kotanya gagalkan, otomatis dia nggak masuk. Tapi sekali lagi gini lah, oke, mari Mas Pange dan juga teman-teman, ayo kita saling challenge di sini. Ya, saya memegang bukti-bukti yang ada. Jadi Anda mau mengatakan adu bukti saja? Betul. Jangan membiasakan
adu bukti tidak dilawan dengan bukti, karena saya pegang segembok bukti, apalagi adu bukti dilawan dengan kriminalisasi, seperti yang sekarang kami alami. Dengan Jokowi ini, adu bukti yang ada sebenarnya sudah jelas ketika Bareskrim mengumumkan gelar perkara ini untuk kasus bapaknya ya, itu kan nggak match semua itu sebenarnya buktinya. Tahun KKN-nya meleset, 83, 85, SPP-nya juga tidak tepat, dia harusnya ada ijazah sarjana nggak ada. Jadi, maka saran sekali sebaiknya mundur, Mbak. Oke, adu bukti dibalas dengan kriminalisasi. Balik lagi, ini kan sebuah narasi yang dicoba untuk akhirnya membuat seolah-olah Bang Roy yang benar nih, Mbak. Seolah-olah ketika Bang Roy melakukan upaya-upaya investigatif, terlepas dari temuannya benar atau salah, lalu kemudian dapat sorotan, lalu dianggap kriminalisasi. Kan nggak baik juga, Mbak. Maksudnya gini, kita tuh ingin jujur ya, abangku. Saya sebagai junior, sebagai anak muda juga menginginkan adanya diskursus publik yang baik ya. Ada narasi-narasi konstruktif yang harus kita bangun. Apalagi Bang Roy kan senior. Saya sangat respect sama Bang Roy. Nah, sama-sama, Mas. Siap. Jadi gini, Bang. Kalau kemudian Bang Roy tadi menyatakan bukti adu bukti, kami sepakat untuk itu. Dalam konteks itu kami sepakat. Tapi kemudian ketika Bang Roy menarasikan bahwa ini sudah palsu, jadi ini jumping to the conclusion, Bang. Kan nggak baik. 99,9% ini palsu. Ini kan jumping to the conclusion juga. Ini yang sebenarnya kami lawan, Mbak. Yang kami coba untuk narasi itu harusnya bisa dihentikan. Karena apa? Ketika Bang Roy jumping to the conclusion bahwa sudah pasti tidak sudah pasti tidak SMA, sudah tidak pasti ijazahnya palsu. Ini kan menurut kami Bang Roy maaf koreksi, ijazahnya nggak ada. Nggak ada tuh bahkan ayahnya. Ini kan menurut kami menabrak batasan-batasan objektivitas dari kita berkehidupan berbangsa dan bernegara, Mbak ya. Tidak sedikit kemudian narasi-narasi yang kemudian Bang Roy bangun bahwa ini sudah pasti benar, versi Bang Roy, menciptakan fragmentasi dan juga polarisasi di tengah masyarakat. Ini yang sebenarnya menjadi concern saya khususnya sebagai generasi muda. Bagaimana kemudian harusnya ketika Bang Roy melakukan penelitian, karena Bang Roy menganggap diri Bang Roy sebagai peneliti kan, profesional gitu. Harusnya tidak boleh langsung masuk pada kesimpulan. Ada metode-metodologi yang harus diuji. Ketika Bang Roy mengambil satu kesimpulan, ini yang kemudian dinilai oleh publik, oh rupanya ijazahnya benar loh seperti ini. Seolah-olah publik ini diajak, digiring untuk mempercayai apa yang kemudian Bang Roy lakukan bersama teman-temannya. Ini yang sebenarnya kami beratkan, Mbak. Iya, makanya kemudian Mas Roy mengatakan, ayo kita adu bukti saja. Sama seperti gini, Mas Bang. Sama seperti kasus yang sekarang lagi terjadi. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, telah menerbitkan 700 lebih halaman buku Jokowi White Paper. Dan itu sangat-sangat ilmiah. Maksud saya, ayo kalau memang itu dikatakan tidak benar dari buku Jokowi White Paper, bantah juga dengan buku, bantah juga dengan penelitian ilmiah juga, bantah juga dari data dari UGM. Saya sangat menyesalkan Rektor UGM, Sivitas Akademika, terutama pengajar UGM itu tidak pernah membawa bukti ditunjukkan ke rakyat. Pak Jokowi kan juga, kalau dari awal itu tunjukkan ini loh ijazahnya, selesai. Makanya Mbak, ya ini kalau menurut saya gini Mas Pak, ya makanya kan lebih baik kami sarankan. Tapi kalau misalkan itu kan juga jadi pertanyaan ketika nanti Mas Gibran menunjukkan buktinya, ijazahnya dan segala macam. Yang SMA ya, jangan yang S1 Jokowi kan. Jokowi dan segala macam membuktikan itu, apakah Anda akan berhenti? Gini, makanya adu bukti itu adalah untuk diperiksa. Ajukan juga misalnya adalah ada pakar pendidikan yang bukan yang bukan sekedar dia broker atau maklar seperti Inalim itu. Kalau itu jelas banget bahasanya bahasa maklar itu. Yang benar-benar gitu. Jadi yang tidak menjebak kepada masyarakat. Dan salah satu saran tadi Mbak, yang itu dikasih oleh Pak Gibran. Mas Gibran, saran oleh Pak Suban terhadap Gibran. Itu kan bagus kan. Sarannya apa ya? Mundur dulu. Ya, jadi ini pakai kaos nih. Sido mundur lah gitu. Sido mundur lah gue. Gitu. Begitu mundur Pak. Wah, terhormat. Daripada dimaksudkan. Ya ini usulan dari kami Pak. Gitu loh. Perkara gak disetujui. Pasti. Tapi kalau ada data lain, ayo kita adu data, kita adu kemudian ilmiah, dan jangan belum kriminalisasi.
pasti terdakwa, pasti tersangka, terpidana, pasti lari ke Sylvester Matutina. Nah, kayak gitu. Oke, gimana Anda merespon ini ketika Pak Jokowi kan lapor Polda Metro Jaya menempuh dengan jalur hukum begitu. Kemudian ada juga yang saat ini Bung Roy ke Australia gitu. Apakah Mas Gibran juga akan mengikuti jejak sang ayah, juga akan melaporkan atau kemudian adu bukti? Kami rasa Mas Gibran percaya bahwa perjalanan hidupnya, perjalanan pendidiknya ini sudah sesuai dengan ketentuan untuk memenuhi syarat sebagai wali kota Solo ataupun sebagai wakil presiden. Tapi terlepas daripada itu semua, sebenarnya kan gini, kita juga harus objektif dalam melihat dokumen-dokumen yang ditunjukkan Bang Roy. Atau temuan-temuan Bang Roy misalnya. Karena gini, kalau kita hanya mengobserv atau mengambil data yang parsial sifatnya. Ini kan harus disatukan dulu, Mbak. Ini kan Bang Roy kan mengambil keterangan dari si A, si B, si C. Maksudnya beliau harus cover both side. Jadi harus cover both side, Mbak. Harus ada dua arah. Nah, tapi satu hal yang juga harus publik sadari, ketika kita tidak mempercayai adanya produk akademik atau produk hukum dari satu lembaga atau institusi tertentu, kan ini repot, Mbak. Kan yang tadi Mas atau Bang Roy tunjukkan tadi kan dari Dikdasmen ya, surat keterangan. Ini kan keluar dari otoritas yang memang punya kewenangan untuk mengeluarkan ini. Ketika kita tidak mempercaya ini sebagai sebuah surat keterangan yang sah secara hukum, maka kemudian publik bagaimana dong nasibnya ketika kita menghilangkan trust atau menghilangkan kepercayaan pada lembaga-lembaga yang sebenarnya memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengeluarkan produk-produk turunannya, kan gitu ya. Jadi menurut saya kita juga harus fair dalam melihat bahwa dari pihak UTS Inser sendiri tidak pernah mengeluarkan produk dan menjelaskan bahwa Mas Gibran tidak pernah lulus, kan tidak pernah kita lihat juga. Justru UTS, bahkan kalau kita masuk ke MDIS misalnya, MDIS sebagai institusi pendidikan sudah menerangkan, mengeluarkan surat resmi bahwa Mas Gibran lulus dari MDIS. Ketika Mas Gibran dikatakan secara resmi lulus dari universitas itu, maka tentu mekanisme atau jenjang pendidikan sebelumnya kan pasti sudah ditempuh, Mbak. Gak mungkin MDIS mau menerima siswa atau mahasiswa barunya tanpa pernah menempuh pendidikan sebelumnya, gitu loh, Mbak. Itulah yang terjadi, Mas. Jadi faktanya menurut kami, bahkan menurut Bill Fakih ya dalam podcast ya, dia sih mengakui, iya ini harus diakui lah, dia nggak lulus SMA. Tapi kan ada aturan yang membolehkan nggak lulus SMA asal sudah lulus S1 boleh jadi presiden. Ini masalahnya. Kenapa bisa ada aturan yang pemufakatan jahat itu oleh KPU? Kalau ini juga tadi, Mas mungkin tidak mendengar langsung dari Pak Dr. Iko Susanto yang ditemani oleh salah seorang staf. Ada 3 stafnya dan saya bersama dengan Dr. Rismon, bersama dengan lawyer juga Pak Jamadagir sama waktu itu mendengar langsung dari beliau. Ini sebenarnya waktu itu kami juga harus lihat apakah Pak Sutanto itu kok bisa mengeluarkan ini gitu. Surat ini yang dikatakan oleh Pak Eko Susanto, penggantinya Pak Dr. Sutanto ini dikatakan ini memang harus dipertanyakan. Makanya betul kita tunggu statement resmi dari Prof. Menteri Prof. Abdul Mukti untuk menyatakan kalau dalam kasus bapaknya UGM berani menyatakan. Ini Kementerian Pendidikan belum berani. Kalau soal UTS nggak apa-apa. Kalaupun UTS mau menyampaikan, sampaikan. Silakan kita tunggu. Kalau MDIS menyampaikan, ini kan loncat kata. Jadi artinya yang menyampaikan adalah MDIS. Tapi kan nggak mungkin dari SMP, SMA, tiba-tiba nggak ada SMA-nya, ininya nggak lulus, loncat ke perguruan tinggi. Jadi ini dalam sistem pendidikan kita salah. Makanya sekali lagi, moral story dari cerita ini adalah ada aturan di dalam pendidikan Indonesia yang tidak bisa mengakuisisi atau tidak bisa mengamini pendidikan luar negeri. Itu harus dibereskan supaya tidak terjadi korban lagi terhadap pemimpin bangsa yang mungkin sempat menempuh pendidikan di luar negeri. Harus masuk ke itu tadi paket C atau enggak selesai. Mundur sih, udah mundur. Tapi kemudian Anda sudah pernah mengkomunikasikan ini dengan kementerian terkait? Sudah. Dan apa jawaban mereka? Jawabannya tidak ada jawaban, membisu sekarang. Makanya ketika membisu awalnya, benar saya chat-chatan bagus sekali dengan Prof. Abdul Mukti.
Tapi Apa ya Mas, responnya? awalnya bagus banget ketika Apa beliau responnya? ketika beliau pertama kali belum mengetahui kalau stafnya ternyata juga mempertanyakan surat ini. Begitu tahu di dalam ada kesulitan jawab ini, sekarang lagi nggak jawab. Nggak apa-apa Prof. Saya makanya gini, oke kalau karena kami pernah nunggu Mbak, pada hari dan jam yang dijanjikan oleh Pak Wakil Menteri, bukan lagi Pak Profesor, tapi Pak Atip Latu Hidayat, beliau ternyata tidak datang. Terus kemudian hanya menyampaikan pesan saja, pertemuan yang kemarin sudah cukup. Loh, padahal nggak cukup pertemuan kemarin. Makanya ketemu saja nanti di sidang Komisi Informasi Pusat, dan itu kalau diterus-teruskan, citranya bagi masyarakat itu akan membuat buruk. Sama seperti citranya sekarang, ayahnya. Oke. Saya sudah ditetapkan misalnya jadi TSK oleh Polda, tidak akan mengubah image masyarakat ijazah Jokowi palsu. Karena malah justru nambah banyak. Wah, ini kriminalisasi nih. Oke, baik. Kita akan lihat juga bagaimana komentar dari warganet begitu ya soal kasus tudingan ijazah Joko Widodo ini. Kita akan lihat bagaimana Joko Widodo komentar atau Gibran? Joko Widodo atau Gibran. Kita lihat Gibran dulu, berarti kita lihat dulu Gibran. Seperti apa komentar dari netizen? Ini dia dari Drum Minded gitu ya, narasumbernya tersangka kasus bapaknya, tapi Gibran sepertinya tidak akan lapor, yang lapor pendukungnya. Nah benar, nanti nggak akan lapor Gibrannya tapi pendukungnya, benar nggak? Kalau kami atas nama Gibranku sepakat bahwa kami akan mengikuti prosedur hukum yang ada, kami tidak akan melakukan langkah-langkah yang kami rasa tidak cukup bijak, tidak cukup ideal dalam konteks yang tadi disebutkan, misal kalau kita bicara masalah ijazah Mas Gibran. Tapi kami akan berusaha untuk mencerdaskan publik, mencoba mengedukasi publik, membantah narasi-narasi yang Bang Roy sampaikan dengan data-data yang kami juga punya, gitu loh, dengan fakta-fakta yang juga kami punya, gitu. Artinya di sini kami ingin berupaya untuk menghentikan sejujurnya narasi-narasi yang penuh fitnah ini menurut kami. Jadi tidak akan membuat laporan kalau dari Gibranku. Kami akan terus berupaya untuk mencerdaskan publik. Oke. Berikutnya kita akan lihat Erianggoro. Asli atau palsu bentuk ijazahnya saja nggak ada, cuma surat keterangan. Nah itu gimana tuh? Itulah, itu yang jawab. Makanya gini, inilah tantangan dari teman-teman yang alumnis asli dari Insers waktu itu. Ini punya ini. Ya, mereka semua punya ini. Namanya meskipun saya samarkan. Meskipun ada juga yang mengatakan itu kan yang kursus bahasa Inggris. Gibran kan katanya masuk ke pathway-nya, masuk ke foundation-nya. Ya mana ijazahnya? Kalau kemudian kalau ditunjukkan berhenti atau tidak? Kita cek apakah itu benar apa enggak. Dan disitulah kalau sudah muncul, kalau saya tidak mungkin melakukannya kepada Insers langsung, kan ada teman-teman yang lulusan Insers asli, mereka akan bisa memperbandingkan apakah itu benar apa enggak, gitu ya. Oke, berarti kalau dari Gibranku sendiri tidak akan melaporkan ini ya. Tapi kemudian mungkin kalau dari Gibranku enggak, tapi mungkin dari teman-temannya Andi Aswan akan lapor. Itu yang menjadi pertanyaan saya begitu selanjutnya, setelah kemarin Anda dilaporkan oleh Pak Joko Widodo, apakah Anda siap juga nanti ketika nanti ada laporan untuk langsung saya Gibran? Balas dengan stiker bergambar senyum saya kalau pernah WA dengan saya, siap. Oke, berarti Anda siap ketika nanti akan dilaporkan? Iya dong, demi menegakkan kebenaran versi saya. Saya menghormati versinya Mas Pange. Ayo kita adu data benar. Kita cerdaskan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 dengan mencoba terus bertahan pada ilmiah, bukan kriminalisasi. Oke, terakhir, Ya. 3 kata untuk ijazah Gibran. Palsu 99,9%. Oke, kalau menurut Mbak, saya harus sampaikan sedikit. Bang Roy ini izin dari saran dari junior ke senior ya, Siap. dari adik ke abang ini. Siap. Kalau Bang Roy memang menaruh concern terhadap pendidikan, rasa-rasanya jangan cuma bicara soal ijazahnya Mas Gibran. tapi Persoalan pendidikan di Republik ini kompleks. Setuju. Jadi kalau memang Bang Roy ingin memposisikan diri sebagai orang yang concern terhadap pendidikan Indonesia, mencari kebenaran dan juga memenuhi hak-hak dasar anak bangsa dalam konteks pendidikannya, maka perjuangan Bang Roy bukan hanya tentang ijazah. Bang Roy juga harus keras bicara soal bagaimana kita bisa menata sistem pendidikan kita sehingga Indonesia Emas 2045 bukan lagi menjadi sebuah keniscayaan, tapi menjadi bukan hal yang mustahil untuk kita wujudkan, tapi juga menjadi sebuah hal yang pasti dan memang harus kita perjuangkan dan kita ikhtiarkan bersama. Jadi saya minta juga kepada Bang Roy, kalau memang Abang punya penelitian yang ingin Abang publikasikan, tolong sampaikan dengan bahasa yang enak Bang. Karena jujur Mbak, bahasa-bahasa termul ini kan
terus keluar dari Bang Roy nih. Menurut saya ini nggak baik dalam konteks persatuan bangsa dan negara. Hindarilah sekat-sekat ataupun membuat jurang pemisah antara kelompok 1 dan kelompok 2. Kita sama-sama menginginkan Indonesia ini sukses di pemerintahan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Ya, Oke, jawaban baik. saya Mbak terhadap mari kita memulihkan pendidikan Indonesia, setuju. Oke, baik. Nanti Iya. kita akan lihat bagaimana kelanjutan dari kasus ini, termasuk juga Siap. soal tudingan ijazah Jokowi yang memang sudah naik juga statusnya begitu dari penyelidikan ke penyidikan dan sudah ada penetapan tersangka, termasuk juga soal penelitian ini, soal Yes. ijazah Gibran ini akan Ya. seperti apa nanti ujungnya. Terima kasih. Makasih. Terima kasih. Bang Roy, kemudian Mbak Mas Disti. Sange juga terima kasih. Abang Dan nanti Pu, kita kasih. akan jumpa lagi di episode selanjutnya yang lebih menarik, tetap di On Point with Adis Larasati. Terima kasih, sampai jumpa.